Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharmayuda Garuda saat Aruna menemui ibunya Winata. Aruna berkata, "Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sampai saat ini, Ibu. Setiap saat aku memikirkan kenapa aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Seandainya aku tidak mengutukmu hari itu, maka hidupmu tidak berhak menjadi pelayan, Ibu." "Ya, Ibu, aku telah berpisah darimu, tapi aku tidak pernah bisa melupakanmu. Rasa sakit dan penderitaanmu, aku merasakannya setiap hari. Setiap kali penderitaanmu menyakitimu, aku akan menangis. Saat embun pagi turun, kamu akan meminumnya di tanganmu. Aku akan merasa seperti aku telah dimaafkan olehmu. Dulu aku merasa tidak ada lagi yang kubutuhkan dalam hidupku. Tidak ada lagi. Ibu, kamu sadar bahwa sejak aku lahir hingga saat ini aku selalu membayangkan dirimu dan cintamu. Hari ini semua imajinasi itu, aku ingin menjalaninya, Ibu. Aku ingin berkatmu seperti kamu memberkati Garuda. Tolong berkati aku juga, seperti kamu memberinya makan. Beri aku makan juga. Selama bertahun-tahun aku merindukan cintamu, Ibu. Untuk sekali ini aku ingin menerima restumu. Sekali saja." Winata menyentuh wajah Aruna dan berkata, "Tahukah kamu, aku bangga padamu. Meskipun cacat, kamu tidak membiarkannya menghalangi jalanmu. Kelemahanmu, kamu telah mengubahnya menjadi kekuatanmu." Aruna berkata, "Aku belajar segalanya darimu, Ibu. Kamu telah kehilangan segalanya, namun kamu tidak pernah berkompromi dengan harga dirimu dan kepercayaan dirimu. Aku telah belajar segalanya darimu." Garuda muncul dan berkata, "Ini yang sebenarnya. Seorang ibu selalu sangat menyayangi anak pertamanya. Apakah kamu melihatnya, saudara Aruna? Begitu dia bertemu denganmu, dia melupakanku." Winata tersenyum dan memeluk kedua putranya untuk pertama kalinya. Saat itu Diti dan Kadru melihat mereka dengan wajah marah. Dewi Laksmi berpikir, tujuan Dewa Wisnu mengirimmu ke sini sudah tercapai sekarang. Kamu telah bersatu dengan Aruna. Beban dalam hati ibu dan anak telah diselesaikan oleh Tuhan. Pada waktu yang tepat dia selalu memenuhi keinginan para penyembahnya. Kadru berpikir, sekali lagi Winata dan anak-anaknya merusak rencanaku. Di lautan susu Wasuki berkata, "Aku akan binasa, tapi aku tidak akan membiarkan kalian semua melakukan ini dengan tipu daya." Wajrang berkata, "Apakah kamu menyadari siapa yang kamu ancam?" Rahu berkata, "Kemarahan Raja Bali tidak hanya akan menghancurkan kalian berdua, tapi juga keluarga kalian dan keturunan kalian juga. Kalian akan selamanya tersesat dalam kegelapan kemalangan. Kalian masih punya waktu, tundukkan kepala kalian dan ikuti apa kata Raja Bali. Lalu mari kita melanjutkan pengadukan." Ritual pernikahan akan dilakukan dan Ganesha berpikir, "Paman ada di sini, tapi di mana Bibi?" Sri Wisnu berpikir, "Laksmi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Segeralah datang." Dewi Laksmi tiba di sana dan Sri Wisnu berpikir, "Melihatmu hatiku gelisah. Aku sudah menunggu saat ini begitu lama untuk kamu menjadi milikku selamanya. Kamu akan berjalan ke arahku." Dewi Winata berpikir, "Kami telah menunggu saat ini begitu lama. Ketika Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu akan bersatu." Garuda berpikir, "Ini keberuntunganku untuk menyaksikan penyatuan Prabu Sri Wisnu dan Dewi Laksmi." Saat itu di lautan susu para iblis memulai pengadukan lautan, tapi tiba-tiba lautan bergejolak. Gelombang air laut menjadi besar dan menerjang ke pantai ke arah para iblis. Melihat itu para iblis ketakutan dan berkata, "Apa ini? Lindungi kami Raja. Banjir, lindungi kami Raja." Para iblis kemudian naik ke daratan untuk berlindung. Raja Bali berkata, "Kita tidak bisa melakukan ini." Saat itu pernikahan Dewi Laksmi dan Sri Wisnu akan dilangsungkan. Semua yang hadir kemudian memuji Dewi Laksmi dan Narayan. Mereka menaburkan bunga ke arah pengantin dan mereka semua merasa bahagia. Sesa Naga melihat ibunya dan dia memberikan sembahnya. Melihat putranya yang sudah lama pergi, Kadru mengingat saat kepergian mereka. Sesa Naga dan Wasuki berkata, "Ibu, kami akan mencari berkah dari Dewa Wisnu dan Siwa dan akan memulai meditasi kami. Kami ingin mencapai kekuatan pengabdian. Bukankah kamu berharap kami menjadi kuat?" Kadru berkata, "Pergilah kemanapun kalian mau." Sesa Naga berkata, "Salam Ibu." Kadru berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sesa Naga berkata, "Dengan restumu aku telah menemukan tempat di kaki Dewa Wisnu. Apa yang bisa lebih bahagia daripada itu untukku?"
Sesanaga melihat Dewi Winata dan berkata, "Ibu Winata." Winata berkata, "Ananta." Sesanaga bersujud pada Winata dan Winata berkata, "Tetaplah diberkati, semoga kamu sukses. Apa kamu tahu sejak Garuda memberitahuku tentangmu, aku ingin bertemu denganmu, Ananta." Sesanaga berkata, "Aku juga sudah lama ingin bertemu denganmu, Ibu. Aku mungkin telah pergi jauh dari rumah, tapi rumah selalu ada di hatiku." Diti berkata, "Putramu telah bertemu denganmu setelah bertahun-tahun, Kadru. Tapi bukannya denganmu, dia berbicara dengan Winata." Dewa Brahma berkata, "Kalian semua silahkan duduk, ritual pernikahan akan dimulai sekarang." Garuda berkata, "Ibu, mengapa pernikahan dianggap ritual?" Winata berkata, "Pernikahan bukan hanya penyatuan fisik atau sosial, ini adalah media pembelajaran spiritual. Pernikahan adalah penyatuan murni dua jiwa. Ketika dua individu memutuskan untuk menikah, mereka mengakhiri individualitas mereka dan bersatu menjadi satu, sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap kehidupan dan masyarakat dan menjalankannya dengan integritas, bersama dengan menyelamatkan diri dan keluarga. Dengan melahirkan generasi berikutnya, mereka bisa menyebarkan ciptaan ini. Pernikahan adalah penyatuan itu yang memungkinkan kita membayar sebagian hutang kita kepada orang tua kita." Raja Bali berkata, "Kita tidak bisa melanjutkan ini." Wajrang berkata, "Tapi Raja, bagaimana dengan Amrita?" Resi Sukracarya muncul dan berkata, "Kamu akhirnya menyadari kebenarannya, Raja Bali." Mereka semua terkejut melihat Resi Sukracarya ada di sana. Resi Sukracarya berkata, "Aku tahu tanpa bantuan dewa kita tidak bisa mendapatkan Amrita. Namun aku mendorong kalian untuk mencoba. Aku tahu bahwa kalian tidak akan berhasil. Baru setelah itu, kalian akan menyadari bahwa musuh kalian sebenarnya bukan para dewa, tapi Dewa Wisnu." Ketika para dewa telah membawa permintaan perjanjian, aku tahu bahwa ini adalah waktu untuk munculnya reinkarnasi Dewa Wisnu. Dan ini akan terbukti merugikan iblis. Itu sebabnya aku selalu menentang pengadukan. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Kamu membantu Dewa Wisnu untuk berinkarnasi sebagai kura-kura. Dan karena kebodohan ini, Dewi Laksmi kembali dari lautan susu. Alam semesta kembali mendapatkan kemuliaannya. Karena kalian para iblis, para dewa juga mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dewa Brahma berkata, "Dewa Agni, silahkan mulai." Dewa Agni berkata, "Seperti yang kamu katakan, Dewa Brahma." Dewa Agni kemudian menyalakan api suci pernikahan. Sekarang Dewa Brahma kemudian memulai ritual pernikahan itu. Resi Sukracarya berkata, "Wisnu dan Laksmi bersama para dewa. Jadi para dewa akan menyelesaikan pengadukan dan mendapatkan Amrita. Tidak masalah jika iblis hadir atau tidak." Dewa Brahma berkata, "Sekarang pengantin wanita akan diberikan kepada pengantin pria." Dewa Samudra, "Ratu, silahkan ambil tangan pengantin wanita di tangan kalian dan taruh di tangan pengantin pria." Winata berkata, "Menyerahkan mempelai wanita berarti bahwa tanggung jawab gadis itu dari ayahnya diserahkan kepada mempelai pria. Setelah ritual ini, mempelai wanita menjadi milik mempelai pria sepenuhnya." Sri Wisnu berpikir, "Aku akan selalu menjadi milikmu." Ritual kemudian dilanjutkan lagi. Dewa Brahma berkata, "Dewi Saraswati, Dewi Parwati, kalian berdua ikatkan simpul pada mempelai wanita dan mempelai pria." Winata berkata, "Lihat baik-baik anak-anak, segala sesuatu yang terikat pada simpul ini memiliki arti khusus. Koin mewakili hak yang sama atas kekayaan." Dewi Sachi berkata, "Bunga melambangkan kebahagiaan abadi, kunyit melambangkan hidup tanpa penyakit. Sebuah keluarga dapat berhasil dijalankan hanya ketika suami istri sehat dan tidak sakit." Ganesha berkata, "Dan kemudian favoritku rumput durwa juga ditambahkan. Itu melambangkan cinta yang tidak pernah bisa layu. Tahukah kamu Aruna dan Garuda? Tidak peduli berapa banyak rumput yang mengering, ketika berserakan di tanah mereka mulai tumbuh lagi. Itu sebabnya rerumputan menyampaikan pesan bahwa kalau karena amarah dan ego pasangan mulai layu, maka harus menaburnya kembali dengan cinta sehingga dapat menghidupkannya kembali." Resi Narada berkata, "Lihat, Dewi Saraswati baru saja memasukkan butiran beras ke dalam simpul. Beras melambangkan kemakmuran dan harus ada kemakmuran yang cukup untuk menghidupi tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat." Sri Wisnu berpikir, "Sekarang kamu terikat dengan cintaku selamanya, Laksmi." Dewi Laksmi berpikir, "Dengan terikat pada hubungan ini, aku telah menerima semua kesenangan dunia ini, Prabu."
Sri Wisnu berkata, setiap kali dinyanyikan, namamu akan selalu mendahului namaku. Garuda berkata, wah ibu, pernikahan itu sangat menarik. Ada begitu banyak pesan di balik ritual ini. Mahadewa berkata, jangan salah Garuda, ritual pernikahan yang paling penting akan segera dimulai.